Di dalam nama anak Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita berdoa. Ya Tuhan, Putra Allah yang telah bersalib, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, segala syukur kami sembahkan kepadamu. Engkau yang telah memberi diri dalam pengorbanan di kayu salib sebagai bentuk kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia ini. Engkau yang telah menaklukkan maut dan dosa melalui kematian-Mu. Biarlah kematian-Mu menjadi kematian dosa dan diri kami yang lama, dan kebangkitan-Mu yang kami rayakan hari ini juga menjadi kebangkitan bagi hidup dan kehidupan kami bersama Engkau. Dengan demikian, kami tidak lagi takut akan kematian ataupun kegelapan, karena Engkau adalah kehidupan dan terang kami. Biarlah kami bersukacita memuji Engkau dalam kemuliaan kebangkitan-Mu yang telah membebaskan kami dan seluruh dunia ini, dan ajarlah kami senantiasa untuk menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada-Mu, Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Mari kita dengarkan pengganti hukum Taurat yang tertulis di 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh
jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Demikian bunyinya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menurut segala firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 677 ayat 3 sampai 4 dengan lembut Tuhan Yesus mengerti. Pengakuan dosa, berita anugerah. Ya Allahku, disayangmu tersikap tiap kesalahan. Lihatlah kami umat-Mu yang penuh lumuran dosa. Mari kita saat teduh sejenak. Saat kami hadir dengan berkadungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, tatkala hati berdiam dalam cemburu, dendam dan amarah, tatkala mata memandang dengan kesombongan,
tangan terjulur dalam pemerasan dan penindasan, tatkala kaki melangkah dalam ketidakpedulian dan ketidakkeadilan. Tatkala mulut terbuka dengan sindiran, bualan caci maki, dan sumpah serapah, dan telinga tertutup dari pengajaranmu, bahkan justru terbuka untuk berbodohan dan kesesatan. Ya Allah, padamu ada pengampunan hingga kesalahan umatmu engkau tebus dan kasihanmu engkau nyatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 tambah 3 dihapuskan dosa. Mari kita dengarkan pendahuluan khotbah kita yang tertulis di Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya." Amin. Kita akan pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 91 ayat 1 tambah 3, sungguh bahagia hati jernih.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi buku nyanyian HKI nomor 95 ayat 1-3, mari nyanyi haleluya. sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami sangat bersukacita Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama dengan sukacita yang sama, karena Yesus bangkit menjadi jaminan kebangkitan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di suasana pesta Paskah ini, kami masih beribadah di hadapan Tuhan, meski di rumah masing-masing jemaatmu. Namun biarlah kiranya sukacita Paskah
tetap boleh mengalir dalam hati kami masing-masing. Saat ini kami merindukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di pesta Paskah yang pertama dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Saya baca dalam teks bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian firman-Mu menjadi terang. Ibu bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Salam sukacita Paskah bagi bapak ibu yang sedang merayakan Paskah di rumah masing-masing. Tentu sedikit janggal bagi kita karena sudah begitu biasa kita merayakan Paskah ibadah bersama-sama di gereja. Namun kali ini kita dengan secara terpaksa harus merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Namun kerinduan hati kami, ibu bapak, saudara terkasih, khususnya jemaat HKSR SOS ini dapat tetap bersukacita merayakan Paskah
meski kita rayakan di rumah kita masing-masing secara khusus melalui ibadah live streaming yang kita layankan melalui pelayanan kita dari Gereja HKS Resotes Tomihi saat ini. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya tradisi Paskah merupakan tradisi iman Israel yang sangat kuno, yang berkaitan langsung dengan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah, baik secara teologis maupun secara politis. Karena melalui peristiwa Paskah, di mana umat pilihan Allah dibawa keluar dari perbudakan Mesir, itu diawali dengan peristiwa di mana Allah mengirimkan tulah, dan umat Allah atau umat Israel diperintahkan untuk membuat percikan darah sebagai tanda mereka adalah umat Allah atau umat Israel, dan malaikat pencabut nyawa lewat sehingga mereka tidak ikut mengalami tulah. Itu sebabnya disebut Paskah, atau dalam bahasa Ibrani disebut Pesach, atau bahasa Inggrisnya Passover, atau dilewatkan. Allah melewatkan mereka sehingga mereka tidak mengalami kematian dan mereka dibawa oleh Allah keluar. Maka tradisi Paskah sejak itu terus dirayakan secara turun-temurun oleh orang Israel. Namun perayaan Paskah yang kita rayakan saat ini bukanlah perayaan Paskah yang mereka rayakan di mana mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Namun perayaan Paskah yang kita rayakan di mana Yesus Kristus telah membawa kita keluar dari kematian, membawa kita keluar dari maut menuju kehidupan yang kekal, pengharapan yang baru, kehidupan yang baru dalam kehidupan dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Meski sebenarnya peristiwa Paskah pada saat Yesus disalibkan bisa dikatakanlah hilangnya harapan saat itu Bapak Ibu, karena figur penolong, karena figur raja, figur pemimpin, guru bagi para murid-muridnya telah terhina dan terkutuk, mati di kayu salib. Mereka benar-benar kehilangan harapan. Namun Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan yang saya baca tadi, di tengah-tengah ketakutan itu, di tengah-tengah mereka berpencar karena ketakutan dengan kekuatan Romawi pada saat itu, setelah Yesus mati 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian. Itulah yang kita sedang rayakan saat ini. Allah Yesus telah bangkit menjadi jaminan dari kebangkitan kita, sehingga ketakutan itu sirna Bapak Ibu, karena kehadiran Yesus telah mengusir ketakutan itu. Dan ketika Yesus menyapa mereka, salam sukacita, salam damai sejahtera, dan Yesus berkata, jangan takut, karena Yesus telah menang, karena Yesus telah bangkit. Dan inilah peristiwa yang kita rayakan secara terus menerus di gereja Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Dan ini alasannya sebenarnya mengapa kita beribadah di hari Minggu, sebagaimana firman Tuhan yang saya baca tadi di ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang fajar menyingsing, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Peristiwa kebangkitan Yesus pada saat itu terjadi di hari Minggu, atau 1 hari setelah hari Sabat, atau di minggu dini hari. Ini menjadi titik awal yang baru Bapak Ibu, sehingga ada satu kehidupan yang baru di tengah-tengah realisme saat ini, di mana kita telah melewati satu pergumulan dari kematian, pergumulan dari dosa, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru. Allah telah menerobos belenggu dosa dan kematian dan membawa kita kepada kehidupan baru atau kehidupan yang kekal melalui kematian Yesus Kristus, menaklukkan dan mengalahkan segala kuasa dosa, dan kebangkitannya menjadi kebangkitan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita merenungkan mengapa Allah menciptakan dunia, alasannya Ibu Bapak, karena manusia. Mengapa Allah datang ke dunia, Dia menjadi manusia, karena juga manusia. Mengapa Yesus mau mati, alasannya juga karena manusia. Dan mengapa Yesus bangkit dari kematian, juga alasannya karena manusia. Itu sebabnya Paulus mengingatkan bahwa kebangkitan Yesus Allah menjadi kebangkitan kita. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai ayat 14 dikatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Maka kebangkitan Kristus itu sebenarnya demi kebangkitan kita. Dan di ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kita telah mempercayai Yesus. Itu alasannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa sukacitanya kita dengan kebangkitan Yesus itu. Karena melalui kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi kita bahwa kita akan mengalami kebangkitan sebagaimana Yesus yang telah bangkit dan mengalahkan kematian. Dan tidak ada lagi ketakutan bagi kematian, Bapak Ibu. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Itu sebabnya dia mati, dia mengalami penderitaan. Dan Yesus juga adalah sungguh-sungguh Allah. Itu sebabnya dia bangkit. Kalau Yesus itu hanya manusia, sebagaimana pemahaman atau pandangan orang-orang yang tidak percaya, tentu dia tidak bangkit. Dia hanya mati. Kalau Yesus itu hanya dipahami sebagai nabi atau anak perawan Maria atau hanya manusia sungguh-sungguh, maka tentu dia tidak bisa bangkit. Dia hanya bisa menderita. Nah, Yesus menderita itu bertanda dia adalah sungguh-sungguh manusia. Yesus mati itu menandakan dia sungguh-sungguh manusia. Namun Yesus bangkit, ini menandakan dan ini menjadi bukti yang sangat otentik bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia bangkit menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah berita sukacita kepada dunia, karena dia adalah penguasa hidup, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Maka apa yang mau kita renungkan lewat ibadah Paskah yang pertama ini melalui firman Tuhan saat ini? Bagian yang pertama Bapak Ibu, karena Yesus telah bangkit, maka jangan takut. Saya baca kembali di ayat 5 firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kemudian di ayat berikut dikatakan oleh Yesus sendiri di ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus membuat kita orang-orang yang percaya tidak takut lagi. Tidak takut akan akibat dosa, tidak takut akan kematian, tidak takut lagi kepada maut, tidak takut lagi dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena kebangkitan Yesus adalah menjadi kebangkitan kita. Ini menjadi sukacita yang sangat besar bagi kita, Bapak Ibu. Meski pada saat itu di tengah-tengah kondisi mereka memang sungguh-sungguh dalam ketakutan, takut kepada kelompok orang Yahudi, takut juga kepada kekuatan tentara Romawi pada saat itu, karena guru dan Tuhan mereka juga telah mati dan tersalib. Ya tentu sekali normalnya mereka pasti takut, Bapak Ibu. Itu sebabnya mereka mengurung diri dan mereka mengunci rumah dan mereka bersembunyi di dalam. Tapi di tengah-tengah ketakutan Yesus hadir dan Yesus datang dan berkata, jangan takut. Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Mari dalam sukacita Paskah katakan kepada diri kita, jangan takut. Jangan takut dengan apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Termasuk jangan takut dengan wabah dan virus corona. Jangan takut Bapak Ibu, karena Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Meski dia telah mati, mereka ketakutan, tapi kebangkitannya telah membuat Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan murid-murid dan orang-orang yang setia kepada Yesus pada saat itu. Mari pastikan Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita saat ini. Maka lenyaplah segala ketakutan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian berikutnya katakan demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Bagian yang kedua, Yesus telah bangkit, datanglah kepadanya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
Ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit, mereka mendahulunya ke Galilea. Mereka berkumpul dan mereka menemui Yesus, dan mereka memeluk kakinya serta menyembahnya. Mari Bapak Ibu, alamilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sebagaimana orang-orang yang setia pada saat itu, murid-murid dan juga perempuan-perempuan Yerusalem. Mereka datang kepada Yesus. Mari, khususnya dalam suasana saat ini, di tengah-tengah pergumulan kita yang berat ini, hanya Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Alamilah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tunggulah dan sembahlah Tuhan Yesus. Betapa kita tak berdaya dan tidak memiliki kemampuan dan kekuatan apapun tanpa Tuhan Yesus. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan, dan betapa pentingnya kita datang dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus datang kepada Tuhan Yesus? Karena ketika kita datang, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memperoleh kehidupan itu. Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mari percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, dan akuilah Dia, maka kita akan memperoleh keselamatan. Inilah yang kita rayakan. Mengapa gereja melakukan ibadah pada hari Minggu? Karena sesungguhnya kita sedang merayakan kemenangan kita, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kebangkitan kita. Itu makanya kalau kita melihat tradisi iman Kristen atau orang-orang percaya muda-muda sehingga beribadah dalam setiap hari Minggu, berbeda dengan tradisi Yahudi waktu itu yang selalu beribadah di hari Sabtu atau di hari Sabat. Jelas itu dikatakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam, sehingga melalui kebangkitan Yesus mereka memiliki tradisi yang baru. Mereka selalu berkumpul setiap hari Minggu, dan di situ mereka beribadah, dan di situ mereka melakukan perjamuan kasih atau berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Dan juga itu dikatakan di 1 Korintus 16 ayat 2. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka betapa pentingnya kebangkitan Yesus itu bagi orang percaya. Karena kalau Yesus hanya mati tidak bangkit, tentu sia-sialah kita percaya padanya. Tetapi kebangkitan Yesus menjadi kemenangan kita. Itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi murid-murid dan orang-orang yang setia pada Tuhan Yesus pada saat itu. Dan juga sukacita yang luar biasa pada kita. Karena kalau kita percaya Yesus telah dibangkitkan, sebagaimana yang dikatakan Roma 10 ayat 9 tadi, maka kita akan diselamatkan. Bagian yang berikut, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 10 saya baca sekali lagi. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, pergi, beritakanlah kebangkitan Yesus itu. Pergi, beritakanlah bahwa Yesus telah bangkit. Memang ada 3 kali disampaikan kata pergi. Di ayat 7 dikatakan juga, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian di ayat 8 juga dikatakan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tentu setiap kita yang merayakan Paskah, Bapak Ibu, jangan hanya berdiam diri kita mengetahui kebangkitan Yesus itu menjadi kebangkitan kita sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Namun kita harus harus pergi, harus memberitakan Yesus yang bangkit itu, supaya orang-orang yang belum percaya mengetahui bahwa Yesus yang bangkit itu menjadi jaminan satu-satunya
untuk kebangkitan kita dari kematian. Itulah menjadi kemenangan kita melawan dosa dan maut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya dikatakan pergi, beritakanlah Yesus yang telah bangkit itu. Berapa banyak orang yang merayakan Paskah saat ini yang sudah pergi atau memberitakan Yesus yang sudah bangkit itu. Itulah sebabnya Ibu Bapak, seringkali kita menyebutnya atau juga disebut dalam Alkitab amanat agung Tuhan Yesus. Perintah untuk memberitakan Injil, perintah untuk memberitakan keselamatan, satu-satunya hanya dapat kita peroleh kalau kita percaya kepada Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kita dan bangkit supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Pemberitaan Yesus yang bangkit atau pemberitaan Injil tidak sama dengan dialog agama, Bapak Ibu. Tidak sama dengan debat yang akhir-akhir ini kita melihat ada banyak debat-debat antar agama. Tidak sama juga dengan pelayanan sosial. Meski pelayanan sosial sangat berdaya guna menjadi jembatan kita untuk memberitakan Injil, namun pergi untuk memberitakan Yesus yang bangkit berbeda dari semuanya itu. Karena pergi untuk memberitakan Yesus yang bangkit adalah memberitakan bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga. Yohanes 14:6 dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena tidak ada satu orang pun yang datang ke surga, yang memiliki kehidupan yang kekal, yang mengalami kebangkitan dari kematian, kalau tidak mempercayai Yesus yang telah datang ke dunia, yang telah mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit menjadi jaminan bahwa kita juga akan bangkit dari kematian. Maka apa yang mau kita refleksikan lewat firman Tuhan di ibadah pesta Paskah yang pertama ini? Mari pergi kita untuk memberitakan Yesus yang telah bangkit itu, supaya setiap orang percaya juga mengalami dan menerima kebangkitan atau kehidupan yang kekal. Mari kita meresponinya, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita meresponi Paskah ini? Saya sangat tertarik dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di Galatia 2 ayat 19 sampai ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Maka ketika kita merayakan Jumat Agung, tidak hanya kita sedang merenungkan betapa penderitaannya dan hinanya Yesus yang telah mati untuk dosa-dosa kita, tetapi kita juga berkomitmen secara sungguh-sungguh menyalibkan semua keinginan-keinginan dalam kita, semua hal-hal yang buruk dalam diri kita. Dan kemudian dikatakan di ayat berikutnya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita tidak menyalibkan diri kita yang buruk, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, bagaimana mungkin Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita? Artinya apa yang mau dikatakan oleh Paulus sebagai kalimat pledoi, Bapak Ibu, bahwa kehidupannya yang baru di dalam Kristus itu, Bapak Ibu, bukan lagi kehidupan Paulus, namun Kristus yang hidup di dalam dirinya sendiri. Maka Ibu Bapak, Saudara terkasih, khususnya jemaat HKI Resort Eskumi, kalau kita berkata bahwa kita telah merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, berarti kita sedang merayakan kehidupan kita yang baru, kehidupan di dalam Kristus. Maka yang lama sudah kita salibkan, dan kalaupun kita hidup hari ini, sungguh-sungguh Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi kita, Ibu Bapak, sudah memiliki kehidupan Kristus yang baru itu. Maka apa yang mau kita persaksikan kepada dunia? Bukan lagi aku sendiri yang hidup, bukan lagi pendeta Yusuf sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita memiliki karakter yang baru, kita memiliki sifat-sifat yang baru sebagaimana sifat-sifat Kristus. Janganlah merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung, tapi kehidupannya nggak pernah berbeda. Sebagai pedagang terus masih menipu timbangan, sebagai karyawan terus masih terlambat untuk bekerja dan pulang lebih dahulu dari yang lain. Sebagai suami terus marah-marah ke istri dan tidak pernah ada kedamaian dibuatnya di rumah. Sebagai istri terus mengomel dan ini dan itu. Apakah kita mampu berkata, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup? Apakah kita berani mempertanggungjawabkan bahwa Kristus telah hidup dalam kehidupan kita, sementara karakter-karakter buruk kita masih terus mewarnai kehidupan kita? Paulus berani mengatakannya karena memang dia benar-benar berbeda, Bapak Ibu.
jemaatku. Mengapa bisa Kristus hidup dalam dirinya? Karena dia telah menyalibkan seluruh hal-hal yang buruk, seluruh kebiasaan-kebiasaan yang buruk di dalam penyalibannya dengan Kristus yang mati itu. Dan dia hidup bangkit dengan kebangkitan dan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, katanya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Harus berani kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya yang merayakan Paskah pada saat ini. Katakan itu. Kita memiliki semua kehidupan baru. Kita menjadi gambaran dari Kristus yang bangkit itu. Tentu inilah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang merayakan sukacita Paskah saat ini. Mari Bapak Ibu, katakan kepada keluarga kita, sebagai suami katakan kepada istri, aku hidup bukan lagi aku sebagai suami yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Tentu bertanggung jawablah, tunjukkanlah karakter Kristus. Sebagai istri katakan juga demikian, sebagai anak katakan demikian, sebagai pendeta katakan demikian. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bertanggung jawablah dengan kehidupan kita, berbeda dengan kehidupan yang lain, berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Kita menunjukkan karakter, sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya. Itulah bukti bahwa kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus itu di dalam realisme hidup saat ini, dan menjadi jaminan bagi kita bahwa kita juga memiliki kebangkitan nanti secara eskatologis, bahwa kita bersama-sama dengan Yesus nanti di kehidupan yang kekal, yang telah mati dan menebus dosa-dosa kita dan bangkit menjadi jaminan untuk kebangkitan kita. Amin. Mari kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Kami bersukacita karena Yesus telah bangkit menjadi jaminan kebangkitan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Meski selama di dunia seringkali kami menghadapi pergumulan penderitaan, namun karena fokus dan tujuan hidup kami adalah kehidupan yang kekal, sehingga kami senantiasa dapat bersukacita di tengah-tengah pergumulan. Terlebih saat ini Tuhan, pertama kalinya kami beribadah di perayaan Paskah kebangkitan Yesus di rumah kami masing-masing. Kami tidak punya daya, kami tidak punya kemampuan untuk beribadah di gereja karena kuatnya virus yang sedang mewabah di dunia dan di negara kami, yang mengakibatkan kami tidak dapat lagi bersekutu bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Namun biarlah kiranya sukacita kebangkitan Yesus, sukacita Paskah, membuat kami senantiasa boleh terus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan meski di rumah kami masing-masing. Tuhan, berilah kekuatan kepada semua jemaat Tuhan yang sedang merayakan Paskah di rumahnya masing-masing saat ini. Biarlah Engkau hadir datang ke tengah-tengah rumah mereka, sehingga mereka juga mengalami sukacita Paskah itu. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat HKI Resort Estomini dan juga jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti peribadahan kami secara live streaming ini. Biarlah mereka memperoleh berkat Tuhan
melalui pelayanan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kita taruh di dalam amplop dan nanti akan diserahkan kepada gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari buku nyanyian HKI nomor 197 ayat 5 sampai 6, Gembala yang Setia. Marilah kita mempersembahkan hidup kita dan persembahan yang kita kumpulkan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhanlah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan jemaatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau telah melahirkan kembali kepada kami pengharapan melalui kebangkitan anakmu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dialah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak takut lagi menghadapinya dan segala segatnya. Karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging, kami memohon, kasihanilah dan kuatkanlah iman kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepada-Mu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya